Halo Urbaners, gimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini saya akan membahas tentang energi yang dapat diperbarui selain minyak bumi. Video ini akan menambah EQ Anda sedikit, setidaknya 0,00071%. Video ini dibuat oleh kelompok 9, di mana Kansa dan Irsyad sebagai informan, Dimas sebagai penyedia fasilitas, dan saya Rido sebagai editor. Penasaran? Pasang headset kalian, simetriskan posisi tubuh kalian, minum paracetamol, let's go! Get it when I get back. Yang pertama ada biomasa. Biomasa adalah energi yang berasal dari organisme makhluk yang hidup atau makhluk yang baru saja mati. Sumber biomasa diantara lain adalah bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Dan inilah proses pemanfaatan energi biomasa. Masyarakat setempat dapat berperan sebagai produsen biomasa bambu atau limbah bambu dengan cara memberikannya kepada Clean Power Indonesia sebagai pengolah untuk dijadikan listrik. Lalu diberikan kepada PLN sebagai penyedia dan penyebar listrik utama, dan listrik akan tersebar kembali untuk masyarakat. Sistem kolaborasi yang saling menguntungkan ini akan menciptakan persediaan energi yang berkelanjutan di lokasi sekitar pembangkit. Sistem ini dapat diterapkan di mana saja di Indonesia, sehingga ini menjadi solusi untuk penyediaan listrik di daerah-daerah pelosok. Pada akhirnya, distribusi listrik di Indonesia akan lebih merata tanpa dampak negatif terhadap APBN dan APBD kita. Bambu bukan saja komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan, tapi bambu juga merupakan penyeimbang ekosistem bumi. Ya, tumbuhan ini adalah tumbuhan yang paling ideal dalam menyerap karbon dioksida yang dilepaskan oleh pembangkit, sehingga tercipta kondisi karbon netral dari siklus ini. Ini artinya, bambu juga penting peranannya dalam upaya pencegahan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim dunia. Selain itu, sisa proses gasifikasi bambu yang terjadi di mesin pembangkit juga menghasilkan arang alami yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk membantu proses penumbuhan bambu. Bayangkan jika bambu telah difungsikan sebagai unsur penting dalam kehidupan. Tanaman ini menjadi sumber energi yang berkelanjutan bagi manusia, penjaga keharmonisan alam untuk makhluk hidup lainnya, juga menjadi penyeimbang ekosistem di muka bumi. Dan akhirnya, keselarasan dalam hidup berdampingan dengan alam pun akan tercipta. Jadi, inilah saatnya untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dengan bambu. Kedua, biofuel. Biofuel merupakan energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan organik yang berbentuk bahan bakar, cair, padat, maupun gas. Ada 3 cara dalam pemanfaatan biofuel. Pertama, fermentasi. Dari proses ini dihasilkan alkohol yang berasal dari fermentasi tebu dan jagung. Yang kedua, ester. Proses ini merupakan proses yang memanfaatkan hutan, di mana kayu dari tumbuhan yang cepat tumbuh akan dijadikan bahan bakar. Yang ketiga, dari pembakaran limbah. Limbah yang digunakan juga adalah limbah organik, yang dimana seperti limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian.
pemanfaatan biosfer sangatlah baik untuk lingkungan, manusia, dan juga habitat-habitat hewan. Yang ketiga, panas bumi. Panas bumi berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Panas bumi merupakan energi yang paling berlimpah dan paling ramah lingkungan, tetapi sayang pemanfaatannya masih sangatlah terbatas. Berikut ini adalah proses pemanfaatan panas bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah.
Air. Air merupakan energi yang paling berlimpah di muka bumi ini. Dan seperti inilah cara air bekerja sebagai energi terbarukan. Sebenarnya cara kerja air pun sama seperti angin, di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik. Dan turbin tersebut memanfaatkan energi mekanik pada air untuk memutarnya dan menghasilkan energi listrik. Setelah itu, listrik diperbesar dengan transformator dan dialirkan ke berbagai tempat. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah p-n junction. Mari kita lihat bagaimana p-n junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N. Jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada satu lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika dua jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai p-n junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Itulah energi yang dapat diperbarukan selain minyak bumi yang telah kelompok 9 rangkum. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.